wabarakatuh. Bersama saya Irfan Ashori, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Sekarang saya bersama Ibu Neneng Rostika sebagai Kepala SD Negeri Mekarwangi, Kecamatan Jatinangor. Ibu, mohon waktunya sebentar Bu untuk saya wawancara. Nih, berdasarkan pengalaman Ibu nih sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mekarwangi, mungkin Ibu pernah menemukan beberapa kasus ya, terutama kasus pada pendidikan ataupun kepada para murid. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral tersebut? Selama ini ya, berdasarkan pengalaman saya memimpin di SDN Mekarwangi, bagaimana cara saya untuk menyikapi kasus-kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral. Tentu saja Pak Irfan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah tersebut, apakah masalah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Caranya itu dengan pengambilan keputusan. Ada 9 langkah pengambilan keputusan ya Pak Irfan ya, yang sedang Pak Irfan pelajari ya di modul ini. Nah, seperti itu Pak Irfan. Untuk selanjutnya Bu nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang tadi saya ucapkan tadi di awal, bahwa dengan melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan itu Pak Irfan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu ya, apakah masalah ini tidak berbenturan dengan hukum, apakah masalah ini ada di antara benar dan benar situasinya seperti itu. Kemudian juga saya menentukan terlebih dahulu siapa saja nih pelaku-pelaku yang terlibat atau subjek-subjek yang terlibat yang di dalam di sini, di dalam masalah tersebut. Kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian juga dengan melakukan pengujian Pak Irfan, sebagaimana yang Pak Irfan tahu ya, bahwa pengujian itu ada uji legal, ada uji regulasi, uji intuisi, uji panutan juga ya, seperti itu Pak Irfan. Kalau misalnya uji panutan, saya biasanya berkomunikasi dengan panutan saya, yaitu guru-guru senior, bukan guru senior, maaf, Pak sekolah senior, di Kecamatan Jatinangor. Dekat dengan K3S juga ya Bu? Betul, di sini saya selalu berkonsultasi karena kebetulan di kepengurusan K3S juga merupakan kepala sekolah lama sebelum saya bertugas di SDN Mekarwangi. Jadi saya selalu komunikasi. Kemudian juga melakukan pengujian paradigma benar atau salah. Nah, paradigma benar lawan benar nih Pak Irfan. Benar versus salah. Betul. Kan di situ ada paradigma individu lawan masyarakat atau kelompok. Betul. Yang keadilan lawan kasihan. Betul Pak Irfan, yang itu ya tentu saja saya lalui itu. Kemudian kadang di antara dilema itu tuh muncul trilema. Jadi opsi atau alternatif lain ya Pak Irfan. Karena yang ada kita muncullah itu trilema seperti itu. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Iya, gitu betul Pak Irfan. Kemudian barulah di situ membuat keputusan. Setelah keputusan dibuat, kita refleksikan kembali apakah keputusan yang dibuat ini tuh sudah benar atau tidak, seperti itu Pak Irfan. Ya siap Bu, terima kasih. Tadi untuk langkah-langkahnya dan hal-hal yang dianggap efektif sudah terjawab ya dengan jawaban yang sudah sangat luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan? Kalau tantangan pengambilan keputusan yang menurut saya sangat menantang itu ketika kita harus memutuskan dalam situasi dilema etika. Itu karena di situ situasinya benar antara benar ya Pak Irfan. Contoh halnya seperti ini Pak Irfan. Ketika ada guru nih di sekolah kita di SD Mekarwangi yang meminta izin ya, meminta izin untuk membawa anaknya ikut serta masuk di dalam kelas karena anaknya tidak ada yang mengasuh di rumahnya ya. Di situ situasinya benar ya, karena tidak bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kan secara profesionalisme guru misalnya, gitu ya. Tapi tidak baku kan, orang ini benar juga nih kalau misalnya guru tersebut tidak boleh membawa anaknya ketika mengajar di kelas. Seperti itu. Itu sih tantangannya lebih ke
karena yang situasinya itu bersifat dilema etika dan Di antara sisi benar dan lain, benar. seorang ibu tidak boleh mengabaikan anaknya. Betul. Di sisi lain, profesionalitas harus Betul, ditegakkan betul. di sini Di sesuai sini, dengan aturan di sekolah, ya, gitu ya. di sini prinsip yang berbicara di sini adalah keadilan lawan Versus kasihan. kasihan gitu. Adil di sini harus adil dengan semua guru yang lain, misalnya takutnya ada mengistimewakan gitu. Ya. Tapi di sisi lain saya juga sebagai seorang ibu tentunya merasakan di posisi tersebut ada rasa kasihan di Ya situ. memang aturan itu penting ya Bu, tapi kita ketika mengambil keputusan harus bijak juga gitu ya. Makanya di sini bagaimana cara kita mengambil keputusan yang termasuk di sini dilema etika. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu ya? Kalau jadwal khusus Ada itu schedule-nya gitu. kalau Bu. jadwal khusus itu tersendiri, saya melihat tergantung situasinya. Kasus yang munculnya itu apa Pak Irfan? Iya. Kalau misalnya kasusnya harus diselesaikan sesegera mungkin ya, berarti ya secara insidental harus diselesaikan. Tapi tentunya dengan menggunakan tahapan yang tadi 9 keputusan, pengambilan keputusan, Tergantung bertanggung jawab kasusnya itu. juga ya di Tergantung sini. kasusnya. Ringan, Kalau sedang misalkan atau berat gitu. ya, kalau misalnya kasusnya di sini memerlukan penjadwalan nih, dan misalkan tadi kan ada subjek-subjek yang terlibat nih. Kalau misalnya subjek yang terlibatnya bukan di lingkungan ini, misalnya di sekolah kita ada Sekolah. dari luar, ya itu kan otomatis harus ada penjadwalan seperti Oh. itu. Jadi tergantung situasi yang muncul ke Dan permukaannya kita itu juga seperti mungkin apa. melibatkan dari pihak komite juga ya, Bu, Betul, begitu ya. seperti Orang itu. tua. Jadi tergantung tergantung situasinya. situasi dan kondisi di sini. Kasus yang munculnya, dilema etikanya siapa saja yang terlibatnya. Baru ada insidental, ada klasikal. Untuk pertanyaan selanjutnya ini juga sudah dijawab tadi, seorang yang mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan tadi ada K3S juga Iya, ya. ada Kemudian K3S, guru-guru senior betul. di sini. Kita di sekolah ini tidak lepas dari komunitas praktisi ya Pak Iya. Irfan. Kita di sekolah ada, tentunya kalau saya sebagai pemimpin ada guru-guru, rekan kerja saya sebagai sebuah tim. Kemudian orang tua, komite sekolah ya, itu juga kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi, yang itu membantu untuk pengambilan 3K keputusan, ya Bu kan? di sini, komunikasi, koordinasi, Betul, kolaborasi dengan Irfan. orang Keren. tua gitu ya. betul keren sekali. Karena yang namanya visi sekolah tentu ya Bu tidak Tidak mungkin bisa kita jalankan Ya, oleh satu individu betul. saja. harus Apalagi kalau bersama-sama. kita berbicara tentang 3 pilar pendidikan ya, Iya, itu kan guru, orang tua, dan masyarakat. tentu gitu. harus berperan semua. Ya. Untuk pertanyaan akhir nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika khususnya? Pembelajaran yang dipetik ya ketika pengambilan keputusan, khususnya yang dilema etika. Tentu saja kita mengambil keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus paling tidak nih memikirkan dulu prinsipnya pengambilan keputusan ini, apakah berpikir berbasis akhir, Iya. atau berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli, Rasa peduli. gitu. Jadi dari tugas Pak Irfan ini juga mengingatkan saya kembali nih, wah ternyata memang untuk pengambilan keputusan khususnya yang dilema etika antara benar dan benar ini, kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil keputusan, harus melewati 9 langkah pengambilan keputusan, harus lolos minimal 1 pengujian yang benar, itu yang antara uji legal, regulasi, intuisi ya di situ, dan juga uji panutan. Seperti itu Pak Irfan. Itu Dan tentunya bermanfaat harus sekali. matang juga ya Bu di sini untuk pengambilan Betul, keputusan. betul. Kalau hati kan boleh panas, tapi kan kalau pikiran itu harus tetap dingin. Betul. Dibutuhkan juga Bu, mungkin dari saya mungkin ini sholat istikharahnya juga, Betul, karena kalau keputusan itu Betul. menentukan kebijakan selanjutnya, Ya, kalau apakah kita akan mah dilaksanakan ya, atau tidak. Muslim pasti kembali lagi, kalau misalnya jawaban manusia itu tidak bisa kita kita harapkan, ya kita pada akhirnya istikharah, seperti itu Pak Irfan. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya Sama-sama Pak untuk Irfan. bersedia diwawancara oleh saya.
Dan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hasori, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, dan saya sekarang bersama Ibu Devi Hadi Puspita SPD, Kepala SD Negeri Sirahcai, Kecamatan Jatinangor. Ibu, mohon waktunya sebentar, Bu. Silakan, Pak. Nah, Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini sebagai Kepala SD Negeri Sirahcai, mungkin ada beberapa kasus nih, Bu, yang sudah Ibu temukan sebagai dari sudut pandang pimpinan di sini khususnya, Bu, baik itu kasus yang ada di kalangan murid ataupun para guru sendiri, begitu, Bu. Nah, saya mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, mengenai kasus-kasus tersebut dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi atau memberikan solusi dari kasus tersebut. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sini, Bu? Ketika kita melihat kasus-kasus yang mana sih yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, mungkin kita lihat akar masalah dari permasalahan itu sendiri. Jika permasalahannya sendiri itu bersifat baik dan baik, berarti kan itu melibatkan dilema etika. Sedangkan ketika ada satu sisi baik dan yang satunya kurang baik, berarti itu dan melibatkan perasaan, di sini itu adalah bujukan moral. Nah, ketika kita melaksanakan identitas itu pasti cari dulu akar masalahnya, ya, intinya seperti itu, dan bagaimana masalah itu terjadi. Istilahnya ketika masalah itu terjadi, apakah gini, ketika kita ada panggilan nggak untuk menyelesaikan masalah tersebut, intinya seperti itu. Contoh misalkan kalau misalkan ada kasus bahwa misalkan masalah keluarga, ketika selama gurunya itu istilahnya tidak curhat ke saya, misalnya tidak bilang, kemudian tidak mempengaruhi dia dalam kinerja, saya biarkan saja mungkin itu. Jadi kita lihat lagi kasusnya seperti apa. Tapi kalau sudah melibatkan bahwa pembelajarannya juga jadi kacau, istilahnya mempengaruhi bagaimana dia mengajar di kelas, baru saya terlibat langsung. Iya, jangan sampai permasalahan dari rumah dibawa ke sekolah, ya, Bu, sehingga kinerja merosot atau menurun di sini. Kemudian, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di sini untuk kasus-kasus yang mana tadi sama-sama benar nih, ataupun kasus yang memiliki nilai-nilai kebajikan? Kalau misalkan kasus-kasus itu memang dari istilahnya teh bersifat kedua-duanya baik. Kedua-duanya benar. Ya, benar. Benarnya itu misalkan dari sisi pribadinya, ya, istilahnya. Pastinya juga biasanya kalau seperti itu kita ambil solusi yang istilahnya bagaimana penyelesaian masalahnya itu bisa menjadikan penyelesaian dari dua pihak tersebut, istilahnya ketika ada masalah satu dan masalah dua, dua-duanya harus bisa diselesaikan dan memilih solusi yang terbaik yang tidak akan berujung lagi kepada masalah-masalah lain yang akhirnya malah melibatkan masalah yang baru. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya, Bu, untuk langkah-langkah atau prosedurnya sendiri seperti apa yang nanti akan Ibu lakukan? Biasanya kalau saya lihat dulu, ya, identifikasi dulu masalahnya, cari dulu akar masalah yang terjadi itu seperti apa. Ketika mencari akar, ternyata udah ketemu nih akarnya seperti apa, paling kita pertimbangkan bagaimana cara istilahnya penyelesaiannya, apakah harus melibatkan orang lain lagi atau misalkan cukup sebagai saya istilahnya yang menentukan bagaimana solusinya yang terbaik. Tapi tetap kita harus melihat dulu akar masalahnya itu seperti apa dan yang menjadi masalah intinya seperti apa. Akhirnya mungkin kalau misalkan ada masalah yang seperti tadi, istilahnya guru yang sering telat, satu sisi ketika guru itu yang satu melaporkan bahwa guru B ini sering telat, benar kan? Ya, telat itu karena apa, ya, gitu ya, Bu? Terus kemudian yang B juga ketika ditanya lagi ternyata menguruskan keluarganya, anaknya terutama, dia juga bersifat benar sebenarnya di satu sisi gitu. Satu sisi di satu sisi benar dan satu sisi lagi benar. Nah, paling yang saya itu adalah mendiskusikan atau berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain kalau masalah gitu, seperti itu, iya. Sehingga istilahnya menjadikan solusi untuk kita semua sebagai baik, ya. Contoh kalau di sini misalkan karena mengingat
ibu gurunya juga rumahnya jauh, kemudian anaknya juga masih kecil-kecil. Nah, yang kami solusikan setelah kita diskusi adalah memundurkan jam waktu masuk gitu. Oh, jadi jam masuknya gitu ya iya, dipundurkan. Berapa menit Bu biasanya Bu? Di sini 15 menit. 15 Biasanya kan jam menit, 7 ya betul. masuk, di sini jam 7.15. Toleransinya 15 menit ya. Gitu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif begitu Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif ya, sebenarnya tidak ada nilai patokan khusus ya untuk menyelesaikan masalah, karena kembali lagi ke masalah yang ada itu seperti apa. Jadi ketika bilang efektif, paling mungkin asal tidak menimbulkan masalah yang baru lagi dan masalah itu selesai dari itu sudah efektif. Jadi kalau satu masalah istilahnya harus dibilang nih cara ini efektif, nggak mungkin juga. Jadi nggak ada yang efektif sama sekali di sini. Jadi apa ya, bukannya efektif sama sekali, mungkin gini, disesuaikan kembali dengan masalah yang ada. Jadi jangan sampai, nggak bisa kan kayak gini, treatment untuk A walaupun masalahnya beda nih, sama. Nah, treatment untuk A dan B akan berbeda. Tentu beda gitu ya. Jadi kita tetap harus melihat dulu akar masalah dan hal-hal yang mendukung kepada masalah tersebut. Jadi keputusan juga berbeda ya, Bu ya. Tidak bisa disamakan itu intinya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, itu yang saya rasakan ketika kita menyelesaikan dilema etika adalah ketika melibatkan hati nurani ya. Itu yang menjadikan tantangan saya, karena istilahnya saya bukan tipe yang otoriter, yang langsung A harus A gitu, tidak bisa seperti itu, dan kadang melibatkan seperti itu. Itu mungkin yang menjadi tantangan saya. Jadi kalau di guru penggerak itu keadilan versus kasihan juga ya Bu, aturan penting gitu ya, tetapi kepedulian kita sebagai pimpinan itu lebih utama mungkin begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kasusnya sudah ada nih terjadi di kalangan guru ataupun di kalangan murid sendiri. Apakah ketika kasus itu muncul, Ibu sudah mengidentifikasinya, mencari akar permasalahannya, apakah Ibu akan menyelesaikannya hari itu juga, ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Itu dikembalikan lagi kepada kasusnya. Istilah kalau kasusnya itu urgent dan butuh diselesaikan waktu itu juga. Contohnya kalau kedatangan orang tua ke sini, nggak mungkin kan dijadwalkan lagi. Nanti Pak datang ke sini, nggak mungkin. Jadi kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya memang urgent dan harus diselesaikan di saat itu juga, ya saat itu juga. Kalau misalkan bisa dipertimbangkan lagi nih seperti apa kasusnya, ternyata bisa kita jadwalkan ulang jadi fleksibel ya. Terserah kasus itu seperti apa yang datang gitu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau menolong Ibu nih dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada ya, kayak seperti misalkan adanya guru senior yang ada di sekolah, itu kan istilahnya sangat mempermudah ketika kita perlu yang namanya sumbang pikiran bagaimana penyelesaian masalah. Atau mungkin kalau dulu kita juga bisa belajar dari bagaimana sih cara kepala sekolah kita dulu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu, atau dari pengalaman rekan juga kan kadang kita suka curhat gimana cara menyelesaikannya, dan dari sana juga bisa menjadikan suatu poin yang akan mempermudah saya dalam menyelesaikan masalah. Jadi dari rekan sejawat juga atau rekan sesama kepala sekolah, dari guru senior ataupun kepala sekolah terdahulu begitu ya Bu. Nah Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, berdasarkan kasus Ibu sudah mengidentifikasi, sudah mencari akar permasalahan, bahkan menentukan treatmentnya hari ini ataupun di hari-hari berikutnya sesuai dengan kondisi. Pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi pembelajarannya cuma satu halnya, jangan sampai ketika kita menyelesaikan suatu masalah kita dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi kalau sebisa mungkin dalam menyelesaikan masalah itu tolong dipertimbangkan sebaik mungkin, jangan sampai istilahnya keinginan kita sendiri tapi tanpa melihat efeknya yang jangka panjangnya, mungkin itu. Jadi ada keputusan jangka pendek maupun jangka panjang di sini. Jadi ya istilahnya kalau misalkan penyelesaiannya itu harus, kalau ada masalah itu harus kita timbangkan dulu, ini ada efeknya nggak kalau diselesaikan seperti ini. Kan contoh kalau misalkan ada dua guru yang bertengkar kan, kalau kita pilih salah satu itu kan akhirnya
panjang juga. Iya, harus gitu ya, harus melihat dari kedua sudut pandang, kan tiga. Iya, jadi nggak bisa. Istilahnya pembelajarannya adalah jangan ketika kita memberikan solusi terhadap masalah, jangan sampai menimbulkan masalah-masalah lain ke depannya itu. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di sekolah Ibu nantinya bisa berjalan dengan lancar, aman gitu ya. Dan Ibu sendiri sebagai kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Alsori, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Dan sekarang saya bersama Bapak Iwan Kamaludin MPD, Kepala SD Negeri Talaga Mukti Kecamatan Jatinangor. Pak Iwan minta waktunya barangkali 8 sampai 15 menit Pak. Boleh. Nah Pak, sebelum memulai pertanyaan, dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Talaga Mukti, mungkin ada beberapa kasus begitu ya Pak, atau persoalan barangkali itu yang terjadi pada murid ataupun pada guru ataupun pada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan suatu yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Dalam hal mengidentifikasi kasus, saya tidak punya trik khusus gitu ya sebenarnya, tapi saya lebih menggunakan pemahaman, perasaan dan juga pikiran bahwa ketika dua kasus yang bertentangan tersebut mungkin kita rasakan yang satu dari segi legalitasnya benar dan satu lagi salah, saya anggap itu merupakan kasus bujukan moral. Tapi ketika keduanya merupakan dari segi legalitasnya dua-duanya benar dan itu satu sama lain sama-sama bertentangan, itu saya simpulkan bahwa itu merupakan kasus dilema etika. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus nih yang tadi sudah disebutkan dilema etika gitu ya, benar versus benar, yang mana sama-sama keduanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Hal pertama, ada banyak pertimbangan sebenarnya, tapi hal pertama yang biasa saya lakukan adalah saya mempertentangkan dampak, gitu ya. Dampak itu apakah dirasakan atau berpengaruh kepada berapa orang sih? Apakah hanya 1-2 orang atau segelintir orang yang merasakannya, atau mungkin bisa berdampak kepada banyak orang? Itu hal pertama yang biasanya saya jadikan pedoman. Bisa juga itu yang menjadikan saya pertimbangan adalah pengaruh negatifnya atau dampak positifnya, karena biasanya setiap keputusan yang kita ambil tuh pasti akan ada sisi negatif gitu, atau akan ada dampak negatifnya, atau akan ada resiko lah dalam artian. Nah, berarti kalau resikonya dianggap kecil gitu ya itu menjadi salah satu pertimbangan juga gitu. Ya, berarti berdasarkan dampaknya juga ya, apakah besar, kecil, kemudian pengaruhnya sendiri tentu akan ada, khususnya resiko tersendiri ya Pak. Iya. Setiap pengambilan keputusan pasti ada yang resikonya besar atau kecil juga. Selanjutnya Pak, mengenai prosedurnya nih, bagaimana prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus tersebut Pak? Ya. Kalau sekiranya misalnya kasus atau tersebut gitu saya anggap mudah untuk saya selesaikan secara langsung, biasanya saya selesaikan secara langsung gitu saat itu juga dengan tadi mempertimbangkan dampak, risiko dan lain sebagainya. Namun ketika kasus tersebut saya anggap atau dirasa berat, nah saya biasanya mempertimbangkan banyak hal, entah itu mempertimbangkan opsi-opsi lain yang bisa saya ambil, atau juga mempertimbangkan untuk minta pendapat dari orang lain yang saya anggap lebih kompeten dalam mengambil keputusan. Nah, Bapak tadi sudah menyebutkan ternyata kasus juga kita butuh koordinasi juga ya Pak ya. Pada orang lain, khususnya di sini yang lebih senior bisa dibilang begitu Pak. Kira-kira siapa nih Pak yang biasa menjadi orang yang menjadi idola Bapak atau tempat curhat Bapak agar bisa menyelesaikan kasus tersebut Pak? Ya.
Ada banyak sebenarnya, bisa pengawas sekolah dalam hal ini karena beliau juga punya tanggung jawab untuk dalam menetapkan standar sekolah. Bisa juga kepala sekolah lain yang saya anggap juga lebih senior dan lebih kompeten, punya pengalaman. Saya juga tidak ragu untuk berminta pendapat atau sharing dengan sesama kepala sekolah, minta umpan bantu mereka. Atau juga saya bisa apa ya, minta pendapat juga ke rekan guru yang dari segi senioritas juga itu punya pengalaman lebih dari saya. Selanjutnya Pak, tadi kasusnya juga sudah disebutkan, kemudian dampak dan resikonya juga sudah, kemudian Bapak sudah meminta pendapat juga dari orang lain khususnya yang lebih kompeten dan lebih senior di sini. Kemudian tantangan apa nih Pak yang akan Bapak lakukan terhadap kasus-kasus berikutnya? Tantangan terberat dalam menghadapi kasus dilema etika buat saya adalah apapun keputusan yang saya ambil, saya tuh nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Ya, pastinya. Tentu akan ada pihak yang tidak tercover dengan keputusan tersebut. Mungkin bahasa sederhananya lah akan tersakiti lah, seperti itu. Sehingga ya itu menjadi problematika tersendiri gitu ketika saya mengambil keputusan. Sementara di satu pihak ada pihak yang tercover oleh keputusan saya, di satu lain ada pihak yang merasa terabaikan, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, dari pengalaman Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa yang sekiranya dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ya. Pelajaran terpenting bagi saya adalah kembali lagi ketika keputusan apapun yang saya ambil, saya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Bagi saya bukan perkara benar atau salahnya keputusan yang saya ambil, tapi bagaimana apapun keputusan yang saya ambil, saya harus bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Hatur nuhun. Sama-sama.